belah tim untuk game yang pertama. Yep. Dengan Sewor yang sudah dilakukan sebelumnya. Akan seperti apa lagi match terakhir di hari ini. Best of 3 series tetap kita jalankan. Game pertama tak akan menjadi milik Rebellion ataupun itu akan menjadi milik dari RRQ. Tapi seperti biasa kita mau nanya dulu nih. Rebels, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Ya wes kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Let's go, ini dia penentuan apakah misi balas dendam di minggu yang ke-6 hari ketiga masih terus berjalan sama seperti match 1-2 atau RRQ mereka nggak punya kesempatan untuk bisa membalaskan dendam itu ke sang banteng biru. Oke, Auditisi dengan emblem tank juga ya, sama. Bersama dengan Brusco juga bedanya tanpa Wilderness Blessing bagi Auditisi berarti tidak akan ada movement ekstra ya ketika dia berada di area sungai dan hutan-hutan. Tapi dia punya extra defense dengan tenacity yang dibawakan. Jadi Minonya bakal butuh effort, butuh sedikit waktu untuk bisa ditumbangkan. Iya. Buset, Vincent udah sampai atas saja tuh udah sekarang. Kita lihat akankah ada Abyss Walker tadi yang mau maju ke area depan. Tapi ternyata Brusco hadir guna untuk bisa memberikan perlindungan. Tapi Brusco, iya tempel dinding dulu. Sabar. Aku adalah dinding. Masih bisa untuk tarik ulur aja ya, ngepok aja dari Brusco dan juga Auditizi. Sementara ini debut pick untuk Chips akhirnya muncul. Di MPL Indonesia Season yang ke-13 kok. Yang dipergunakan oleh Brusco tadi ya untuk debut dia sendiri. Sedangkan ya kita tahu bagaimana dia membawakan Moskov. Di awal dia bawain Moskovnya, dia 0-2 dulu, tapi di endingnya dia 7-2. Buset, dan sekarang ada 3 player, Vincent masih sangat tebal. Walaupun tadi sudah terlihat ya, ada magical damage yang masuk ke dalam tubuhnya, tapi cukup santai, cukup slow. Ya. Walaupun harus pulang dulu. Dan ini dia untuk tim fight yang memang dengan kehadiran dari Chip bakal cukup berbahaya bagi Rebellion kalau mereka mau start tim fightnya karena bisa saja nih ya. Ada portal-portal yang bisa dibuka, ada shortcut yang bisa dipakai oleh Chip. Wah, Vincentnya langsung hadir ke area depan, tapi sekarang Kars dan juga Swelo mereka mulai bergabung dalam turtle-nya. Berhasil diamankan langsung, tapi Vincentnya terjebak sendirian di area depan terlihat. Perbulannya menjadi milik pemain Darky, tapi Dotnya pun menjadi korban. Bahkan untuk sekarang Swelo-nya harus pulang dengan sedikit SP tersisa di dalam tubuhnya. Dan Purple Bomb bisa saja diambil oleh RRQ. Iya, pertukaran yang dimana memang Vincent tumbang, tapi Rebellion berhasil untuk mendapatkan objektif pertamanya kok Wawa. Oke, dan RRQ mereka tidak bermain terlalu agresif karena melihat mereka juga sudah menggunakan Retribution. Iya. Jadi mereka tidak memaksakan sekarang. Betul. Memilih untuk mundur aja, main lebih safe. Main lebih bijak juga sih aku bisa bilang karena Rebellion mereka bisa aja mempok lagi, memberikan poke damage yang begitu besar. Tapi dalam prediction by Samsung Galaxy S24 series kok. Ya masih tetap sama ya dengan 4 Thailand kali ini. Iya, 4 suara banding 2 suara. Oke. Pulung dan juga Eterna mengarah ke arah Rebellion Zion. Oke, ya. Saya cukup hari ini bersama dengan Rebellion. Sama Eterna tadi tuh. Sama Eterna berdua ya. Iya. Oke. Audi mundur lagi. Ya, ini cuma ngepok aja, tarik ulur terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu nanti mungkin adanya pergerakan atau rotasi dari seorang Chip karena Brusco-nya udah level 4 nih. Iya, dan sebenarnya bahayanya dari RRQ sekarang karena mereka cukup lama menunggu juga ya. Power dari Moskov nih yang takutnya tiba-tiba nge-spike aja. Iya. Itu dia selesai itemnya dia. Karena dari tadi mereka masih belum team fight juga belum join buat Moskovnya. Dan itu bahaya banget. Karena sampai dengan item yang diselesaikan nanti, let's see. Oke, masih belum ada corrosion, masih dengan plus 26 gold saja, masih tipis dan masih bisa diimbangi oleh si Skyler. Dan Haskell untuk item Skylar pertama ya. Yep. Sementara dari D masih on progress tentunya untuk dari itemnya sendiri. Tapi untuk pressure poke-nya masih ada juga sih dari D untuk di landing gold-nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu terpressure banget dari D sendiri. Dan Skylar bahkan bisa dibilang nggak terlalu sebanding jauh bahkan dari segi level dibandingkan dengan D. Ya masih imbang ya dan Masih lebih imbang. ke Skyler sebenarnya yang ngasih pressure juga. Karena kelihatan tadi D-nya stay di bagian dari tarotnya dia. Nah, dan tentunya Echoes of Durance untuk Clay lebih respect dengan live rage tapi Brusco. Yep, ada sebuah pertempuran kah karena sekarang Audinya mulai maju ke bagian depan. Coba lihat Minua Fury dikeluarkan pula. Tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Moskov udah hadir pula ke area tersebut. Untungnya masih ada Netherlands dan dia udah langsung dikeluarkan pula oleh Clay. Tapi Brusco-nya malah menjadi korban, Vincent yang menjadi orang terdepan dan malah menjadi korban tampahan pula. 1-1 sejauh ini. Wow, dan Vincent tumbang ketika turtle-nya muncul
ke bawah. Wah itu rame banget ya. Shortcut yang dibuka tiba-tiba 5 lawan 5 juga karena ada yang join tadi. Di juga bisa join Iya. buat fight-nya. Sama-sama bisa teleport juga ya dari kedua Betul. marksman sendiri karena kita tahu Spear of Destruction dari D bisa menghantarkan dia menuju ke arah manapun ketika kena ke arah lawan. Ya, dan sudah ada langsung swap lane juga yang dilakukan oleh D. Langsung menuju ke bawah. Ini iratnya numpang farming ya Bang ya. Sakit banget Skyler. Skylar lumayan berasa ya. Karena lagi-lagi kan pasifnya juga lumayan ya dari Bruno. Yap, ada 3 player seperti ya di area atas. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu otak yang ada di area ini. Tapi Karsia udah mengatakan satu vengeance. Dan gagal seperti itu bisa mempertahankan diri dan juga otak malah 2 player yang dimiliki oleh Rebellion pun hancur langsung begitu saja. Tapi di area tengah seperti yang mereka mengatakan satu wave minion dan masih gagal untuk Rebellion. Keuntungan untuk RRQ. Wow, 2 pemain tumbang di area atas dan bahkan RRQ juga mendapatkan turret di area atas kok. Ini keuntungan sejauh ini di menit yang kelima. Yap, yang sepertinya tadi ya, 3 melawan 2. Tiba-tiba ada Brusco juga yang join tim fight-nya. Iya. Jadi 4 melawan 2 untuk di area topnya. Tapi sejauh ini D yang belum tersentuh sama sekali juga. Iya, itu juga bahaya sih menurut Bener, aku. kita belum melihat bagaimana potensi untuk D nantinya bisa nge-spam semua basic damage dia kalau masuk ke mid game. Kalau sudah memiliki item juga. Jadi sementara waktu dari RRQ Hoshi mereka sudah cukup unggul. Sekarang mereka bisa mempertahankan atau mencoba untuk mempertahankan tempo yang sudah mereka dapatkan. Iya, asal mereka mungkin harus main dengan strategi yang cukup matang ya. Apalagi mereka membawa chips juga. Yang dimana bisa membuka gate-nya untuk membawa pasukan-pasukan dari tim RRQ. Di sini ketika mereka mau melakukan pick off satu pemain dari Rebellion. Sementara D masih cukup aman. Dan belum ada juga kelihatan pergerakan dari RRQ untuk bisa lebih memfokuskan gimana caranya mereka men-take down D. Yap, dan ini dia D yang memang sudah mulai tampaknya bakal difokuskan sih buat nangkep D-nya ya. Karena sejauh ini dia cukup sehat-sehat aja di bagian bawah. Iya, dan sepertinya mereka pun harus merelakan lagi satu otot tarik yang ada di bagian bawah, tapi ternyata tidak. Karena D-nya pun hadir kembali dengan satu habis Walker dan Skylar masih ingin mencoba. Sekali aja ngepok ya. Iya, tipis Karena aja. posisinya tidak ada minion yang berjalan. Dan keberadaan dari pemain RRQ sekarang udah mulai masuk di area Buset turtle. dah, itu langsung saja ya dikeroyok habis-habisan dan Vincent sepertinya tidak akan bisa bertahan dengan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya dan Turtle harusnya akan menjadi milik dari RRQ di bagian tengah untuk pergerakan dari Skylar begitu pria untuk bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dan Swelo harus mengaktifkan dari Netherlands karena satu itu terakhirnya berhasil dihancurkan RRQ menggila. Wow, dan lihat Skylar. Sulit banget untuk disentuh oleh pemain-pemain dari Rebellion dan Irat bertemu dengan Kars kali ini. Sementara pergerakan dari Swelo dan juga ODTZ mulai siap untuk membackup. Yap. Kars dengan poking damage dia dengan Yoyo Blitz yang sudah dipakai juga tapi memang terlalu tebal tadi bagi Irat. Dan kelihatan memang kan waktu Irat lagi ada di bawah ini kelihatannya Turtle bisa di start dengan cukup aman bagi Rebellion. Tapi tidak. Karena dengan kehadiran dari chip shortcut yang dibawakan membuat tim fight-nya langsung timpang. Iya. Menang dari segi jumlah pastinya ya. Menang kuantitas. Untuk dari RRQ. Dan sekarang di sebenarnya udah dapetin beberapa item attack speed aku kalau nggak salah ngeliat ya. Apalagi dengan golden staff di tangan. Tentunya ini cukup sepertinya. Tapi damage-nya sepertinya masih harus dikolektif lagi dari beberapa item yang dibutuhkan oleh D. Waduh, Vincent langsung merubah arah ya. Sangat berbahaya apabila mereka memaksa. Brusco-nya pun udah mulai hadir. Sedikit lagi yang tersisa dan D menjadi korban dari tersebut. Tapi untungnya dia berhasil menarik ke arah 2 player. Dan sekarang ada Netherlands di area dari Lord-nya. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut karena Skylar yang masih berpeluang untuk bisa mendapatkan Lord dan juga membantu ke arah Irat. Iratnya masih tetap stay dan Lord
menjadi milik dari Jadi RRQ. menurut aku impact dari chips terlalu Betul, besar sih betul. kok. Chip yang tadinya ada di bawah, dia nge-backupin dulu downnya. Tiba-tiba ada di atas lagi. Untuk initiate, untuk mengusir pulang pemain-pemain Rebellion. Wow, gila impactful banget. Ini kenapa alasannya kenapa chip di ban? Iya. Dan sekarang the build-nya memberikan impact yang begitu baik untuk RRQ dengan keunggulan bahkan net worth 5.700 di tangan dari tim RRQ. Di menit yang ke-10, Irat? Oke, itu dia di area atas sakit banget di. Kehilangan begitu banyak HP dalam tubuhnya dan Irat parkir dulu. Skylar makan terus. Oh, Skylar harus hati-hati juga ya karena dia bisa menemukan damage meskipun itu masih belum punya DHS dia. Belum ada Demon Hunter Sword, baru Golden dan Correction tapi sudah mulai berasa dari Iya, damage-nya. udah mulai berasa juga. Dan dengan Sex Ranger kan juga sebenarnya udah didapatkan dari Golden Staff ya. Yep. Dan kita masih melihat bagaimana RRQ progres mereka akankah naik untuk menabrak sekarang. Yap, sementara itu ada satu konsil seperti yang sudah diaktifkan. Seperti apa lagi setup yang akan langsung dibangun oleh pemain RRQ. Tapi didorong tadi dengan satu Spiral Missile. Karsnya numpang lewat di area belakang. Ada Don yang langsung berhadapan pula dengan Kars. Tapi Clay mundur lagi. Wah, Wow, oke, Skylar terlalu kuat. meledak tadi. D-nya langsung terkena instant damage. Apalagi Windtalker yang tadi juga udah selesai ya. Sebelum base turret di area bawah itu pecah. Jadi dari segi item tentunya Skylar yang unggul dengan 4 item akan lebih saat memberikan damage sakit daripada di. Yap, dan sekarang Kars lah tujuan mereka. Karsnya langsung saja dihajar. Dengan pergerakan Don yang sudah mengaktifkan tadi ke arah Brave Fighter-nya. Swelo mulai maju ke bagian depan. Seperti apa lagi defensif yang bisa mereka bangun. Tapi D-nya sudah aktif kembali dan RRQ harus berhati-hati. Spear of Destruction dikeluarkan tapi nggak kena ke arah siapapun. Wow, dan RRQ mereka memutuskan untuk bermain lebih disiplin. Tentunya cukup dengan 2 base turret saja yang pecah di area mid dan juga di area bawah. Dan selanjutnya mereka akan menunggu objektif slot yang kedua. So far, RRQ mereka cuma perlu bermain lebih disiplin aja. Mengambil semua objektif yang dimiliki oleh pemain Rebellion, semua jungle dimakanin. Dan sehingga ini membuat perbedaan levelnya akan semakin jauh lagi nantinya. Ya, dari Irat yang sebentar lagi akan menuju ya ke level 15 juga. Dan ini RRQ seakan bisa berada di mana-mana berkat kehadiran chip. Teleporternya kan bisa tiba-tiba bawa semua tim fight-nya mengarah ke menang kuantitas. Buat RRQ-nya dan juga sekarang secara level atributnya juga sudah mulai dipegang oleh RRQ. Lihat Skylar udah 10.000 sendiri. Kaya banget ya. Kayak banget. 10.000 banding 7.200. Oh iya, dan perbandingan itemnya tadi terlalu banyak juga sebenarnya. Dan kalau kita melihat juga memang karena Brusco dan juga Iratnya bawa Conclusive Blast, jadi aku merasa mereka sebenarnya masih memiliki sedikit damage juga sih dengan adanya Conclusive ini. Tapi ya pergerakan dari pemain-pemain Rebellion ini yang harus mulai berhati-hati. Rotasinya gak boleh sembarangan masuk ke dalam rumput sih. Iya. Jangan sampai buka rumput terus tiba-tiba ada isinya nih satu hero nih. Karena langsung bisa dibuka juga. Ada chip yang memang selalu bersiap nih chipnya ya. Kalau dia pilih Y-Warp-nya dia, itu terowongannya dia. Biasanya di posisi-posisi belakang bukan yang di hutan musuh. Iya. Cuma Rebellion tetap berani ya. Coba, mereka tetap berani menampakkan wujudnya di area dari Lord loh. Oh keluar chip. Mereka masih ingin bersaing tapi chipnya ada tersebut. Brusco menjadi orang terdepan tapi Irat hadir pula untuk bisa memberikan backupan. Lordnya belum ke reset. Swelo hadir dengan Ghostbuster yang udah dia miliki Karsnya. Mencoba untuk bisa menghantarkan beberapa damage tapi ada konsil tadi udah langsung diaktifkan. Spiral of Destruction dan gak kena siapa ada pertempuran kembali terjadi. Dalam udah langsung dikeluarkan. Namun itu sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dan Rebellion tapi Vincentnya berhasil dibekuk dan dihancurkan. Swelo berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut dan Audi berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mencoba untuk bisa ngebaik tapi beberapa sana saya sekarang D-nya langsung dikejar dan bisa masih ada Brusco yang mencoba untuk bisa mengejar dan juga masih ada beberapa pemain dimiliki oleh RRQ untuk bisa menghancurkan Rebellion. Oh, dan sekarang Super Minion udah mulai bergerak masuk ke area mid-nya. Oke, kita lihat seperti apa perjuangan dari D untuk bisa membenarkan satu base utamanya dan Lord muncul. Rebellion masih selamat. Wah, lihat di posisi belakang Swelo. Wow, oke. Swelo-nya pun langsung hilang. Namun untuk kali ini tidak ada wave minion. Beberapa saat lagi baru akan muncul. Spear of Destruction sudah mulai terlihat. Vincent yang mundur kembali. Masih ada wave minion di area tengah dan juga di area bawah. WON di dalam tubuh dari D. Attack speed yang sudah begitu tinggi juga dimiliki oleh Moskov. Namun Irat yang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Belum ada gebrakan yang langsung dilakukan oleh beberapa pemain ini. Tapi Don yang menjadi orang terdepan dengan Brave Fighter yang udah dikeluarkan pula. Mereka semuanya masih bertahan antara Rebellion dan juga RRQ. Wow, Rebellion masih bertahan kali ini di menit yang ke-14. Tapi menurut aku ini keputusan yang bijak untuk RRQ. Karena Clay nggak punya satu buah netherrealm, udah pasti belum di copy. Dan yang pastinya juga kayaknya
beberapa skill yang dimiliki sama pemain-pemain AQ ini udah kepake semua untuk Iya. ngejar ke arah pemain-pemain Rebellion. Dan memang Suelo tadi berhasil untuk di-delay pula dan bahkan dia tumbang. Iya. Tapi dia masih punya pasif untuk cepat bisa nge-backupin teman-teman yang lain juga. Dan luckily di sini bagaimana Lordnya masih bisa di-secure oleh Rebellion namun tidak dengan 3 hero yang harus tumbang. Tadi Irat kayaknya nggak pakai retry-nya sih kalau aku nggak salah lihat tuh di reply. Oke, dan But it's lagi-lagi. okay. Ini At masih least- harus defense. Yap, ada trade juga yang tadi didapatkan ya oleh RRQ meskipun mereka nggak berhasil untuk mendapatkan Lord keduanya. Dan buying time kembali kali ini reset untuk kedua belah tim di menit yang ke-15. Ingat, ini late game, dia punya potensi yang besar juga. Betul, tetap harus hati-hati ya. Karena ini Moskov yang dilawan juga. Satu kesempatan, spare of distraction kalau memang bisa kena ke belakang tanpa ada pengawalan. Wah, itu akan menjadi satu free kill buat dia. Ya dan kadang kita nggak sadar dengan damage dari Moskov yang emang masuk ke arah kita kan. Karena damage-nya juga Kars. tembus gitu loh. Tapi sekarang Karsnya dikit banget tuh SP tapi masih ada regen yang sangat besar. Oke, dan Skylar sepertinya bakal berfokus untuk mendapatkan turret base di area atas. So, 3 super minion akan berjalan di 3 lane. Yap, sejauh ini juga defense dari Rebellion mereka baru kehilangan base turret, masih ada base mereka yang belum bisa dipecahkan. Namun sejauh ini gold ini advantage-nya semua dipegang Aruki Hoshi. Win of Nature di tangan D, respect tentunya. Dan juga sudah ada di Manhunter Sword. Ya bahkan ada Queen Swing ya yang dipegang oleh si Don. Ini jarang, udah item-item yang jarang ini kelihatan. Tapi ya Queen Swing tetap merupakan salah satu item yang cukup bagus karena akan menambah resistance yang dimiliki oleh lapu-lapu. Yap, dan Lord yang ketiga nih. Ini kalau misalnya Lord kedua aja Rebellion berani untuk invest, aku rasa Lord ketiga harusnya mereka lebih siap. Apalagi menuju ke arah late game ya. Perbedaan network ini tidak akan terlalu berimpact. Terlalu banyak. Plus ini udah sama-sama level 15 kan. Iya. Makin 50-50 lagi nih. Dan bahkan dia kan bisa di mana-mana, dia bisa split push. Ya. Terus nanti joinnya ya udah spare of distraction. Nah, sayangnya tadi yang Lord kedua tuh Spear of Distraction-nya nggak kena. Iya betul. Nah, kalau kena mungkin akan ada trade sedikit dari Rebellion. Tapi kali ini Oke, siapa yang akan mendapatkan lot tersebut dan untungnya RRQ akhirnya berhasil kali ini tapi ada Minor Fury udah langsung dikeluarkan terkenal langsung ke arah beberapa player. Coba lihat seperti apa lagi saya akan langsung dihasilkan tapi Brusco-nya terjebak di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh Rebellion dengan tempat berbeda. D-nya masih berjuang untuk bisa memberikan damage ke arah tubuh dari Don. Tapi D-nya pun terjebak sedikit lagi yang terjadi. D-nya pun masih berhasil selamat dan juga kabur ke tempat yang berbeda. Untungnya kali ini RRQ belum ada yang tumbang pula tapi base-nya terbuka dengan itu bebasnya. D-nya pun masih sempat untuk bisa menghancurkan karena wave minion. Coba lihat attack speed yang bisa dihasilkan tapi tempat yang lain. Vincent pun menjadi korban. wow, Rebellion diporak-porandakan. Teamfight yang memang sempat terpisah dan bahkan cukup peka terhadap minimapnya tapi kali ini. Yap, ini dia. Seperti apa lagi? Lord akan masuk lewat tengah. Tapi D-nya hancurlah sudah. Pupuslah sudah. Ada 2 Nether Rapier yang tersebut. Game pertama. RRQ. Wow, RRQ kembali dengan performa mereka yang begitu luar biasa di game yang pertama. Lepasnya Chips dan debutnya Chips kali ini memberikan hasil yang begitu baik untuk RRQ. Rebellion meskipun sudah memasuki menit ke berapa tadi 17 ya kok, di masih nggak bisa dapetin space. Iya cukup sulit tadi untuk bisa mendapatkan point kill juga karena dia berhadapan dengan lapu-lapu yang bisa nge-regen shieldnya tadi. Spare of Distraction itu kena ke Don. Iya, dan Iya, masalahnya dia kan? ketemunya sama Don. Sama Don. Dan Don tentunya sudah semakin tebal, sudah semakin sustain, ya kan? Iya. Plus dia punya Queen Swing juga tadi untuk damage reduction. Itu tadi Skylar ya kelihatan satu bar HP lah hampir tumbang udah tipis banget 1 pixel HP. Tapi lagi-lagi Haskell. Ada Haskell yang menyelamatkan lagi bisa kembali mengisi buat bar HP-nya. Dan RRQ memperlihatkan tim play mereka dengan menggunakan chip tadi. Portal yang bisa ada di mana-mana pemain-pemain mereka. Wah, melihat Lemon tersenyum. Sepertinya Gokil. memang hasil yang sudah diharapkan ya. Tentunya untuk game yang pertama. Tapi Rebellion, menurut aku sebenarnya draft mereka juga not bad. Ya. Karena mereka juga sempat membawakan Minotaur, Paramis. Tapi masalahnya lagi-lagi ini mungkin karena pergerakan chips, rotasinya chips ini yang tidak diduga-duga. Ya, dan terlalu cepat ya. Terlalu cepat juga.